Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, salam merdeka, merdeka belajar. Kali ini saya akan menampilkan sebuah hasil dari aksi nyata modul 1 guru penggerak yang sudah saya lakukan di SD Negeri Limalangon. Untuk lebih detailnya bisa kita saksikan tahapan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur atas nikmat yang Allah berikan. Saya Priyatini dari SD Limalangon menyatakan salam guru penggerak. Saya mendukung kegiatan guru penggerak. Semoga ilmu yang didapat bisa diaplikasikan pada rekan-rekan siswa, siswi, dan lingkungan sekolah. Semoga berhasil dalam mengikuti guru penggerak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bima, tolong buat surat undangan untuk presentasi materi yang guru penggerak itu loh. Jadi surat undangan nanti dibuat, dikirim ke teman-teman. Terus presentasinya nanti di ruang kelas ini. Siap. Saya Bisa siap. Masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Limalangon serta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, perkenankanlah saya hari ini melakukan pengimbasan atau pengimbasan untuk mempresentasikan modul 1 selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sudah siap ya? Silakan Mas Bima, tolong dibantu. Ya. Pengimbasan materi modul 1 guru penggerak oleh Binton Mustafa SD Negeri Limalangon, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Langsung ke slide berikutnya, Mas Bima. Cakupan modul guru penggerak untuk modul 1 ini yaitu ada 4. Yang pertama, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif. Silakan. Yang pertama, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. KHD merupakan tokoh nasional pendidikan Indonesia. Beliau menjadi bapak pendidikan Indonesia. Kemudian, menurut beliau, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi pendidikan itu tujuannya adalah untuk memerdekakan manusia. Jadi selama proses pendidikan kita sebagai guru diusahakan agar anak merdeka, memiliki jiwa merdeka, tidak merasa terkekang, tidak merasa tertekan. Kemudian konsep merdeka belajar sangat relevan dengan zaman maupun kultur masyarakat Indonesia, ya. Bapak Ki Hajar Dewantara selaku tokoh nasional Indonesia tentu menyadari filosofis ini sesuai dengan masyarakat Indonesia, sesuai juga dengan perkembangan zaman. Bahwa anak harus hidup sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Anak harus merdeka dalam belajar. Mereka merdeka untuk menentukan bakat dan minatnya
sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Sedangkan guru menjadi katalis untuk menuntun anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ya. Jadi dalam penekanannya konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu intinya adalah merdeka. Ya, anak tidak boleh merasa tertekan. Kemudian guru itu menjadi katalis untuk mempercepat proses pembelajaran terhadap anak gitu ya. Tujuan dari pendidikan itu yaitu untuk menuntun anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Berikutnya, bahwa anak didik harus hidup sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jangan mewarisi praktik kolonial dalam pendidikan. Artinya apa? Bahwa pendidikan yang sekarang itu bukanlah pendidikan warisan kolonial gitu ya. Dulu waktu zaman kolonial itu pendidikan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Tapi sekarang pendidikan itu harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Baik masyarakat miskin, masyarakat ekonomi menengah, apalagi masyarakat kelas ekonomi atas gitu ya. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya bahwa anak didik itu hidup memiliki latar belakang lingkungan gitu. Harapannya apa? Agar anak didik tidak kehilangan adatnya, tidak kehilangan sopan santunnya gitu ya. Kemudian kodrat zaman artinya bahwa pendidikan sekarang itu harus melihat perkembangan zaman sekarang, yaitu di mana perkembangan teknologi begitu sangat cepat. Jadi anak-anak kita juga harus dibekali ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi. Apalagi sekarang kita sudah memasuki era digital atau era industri 4.0, sehingga mau tidak mau penguasaan teknologi itu menjadi hal yang sangat penting. Kodrat zaman bahwa sekarang era industri 4.0 ya, bahkan di negara lain sudah memasuki 5.0 hingga robotik. Anak didik harus bersiap menghadapi tantangan zaman. Kemudian ada kodrat alam, tadi sudah saya jelaskan gitu ya, bahwa siswa harus tahu asalnya, dari bahwa kita itu kan dari bangsa timur terkenal dengan sopan santunnya gitu ya, sehingga jangan lupakan adab dan etika. Prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru yaitu yang pertama, ingarso sung tulodo, maka orang tua atau guru sebagai suri toladan anak dan siswa. Yang kedua, ing madyo mangun karso, artinya yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung gitu ya. Kemudian tutwuri handayani, yang di belakang memberikan motivasi, atau pada saat di belakang itu harus bisa memberikan motivasi. Jadi guru itu intinya adalah seorang teladan gitu ya. Ketika di depan harus bisa memberi contoh, ketika di tengah atau di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah siswanya harus mampu memberikan ide-ide yang mendukung perkembangan anak. Ketika bersama anak harus bisa memberikan motivasi atau dorongan kepada siswanya. Lanjut. Sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among. Ya. Among metode artinya guru itu menjaga, membina dan mendidik anak dengan kasih sayang gitu ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu sistem pendidikannya itu menggunakan sistem Among gitu ya. Istilah yang tentunya sangat dekat dengan masyarakat kita. Kemudian tri pusat pendidikan yaitu mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat ya. Berarti dalam perkembangannya atau proses pembelajaran ya, peserta didik itu sangat dipengaruhi oleh keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan masyarakatnya. Dalam sejarahnya, Ki Hajar Dewantara menekankan apa yang disebutkan kemerdekaan dalam belajar ya. Makanya sekarang ada istilah merdeka belajar gitu ya. Merdeka di sini tentunya merdeka yang bertanggung jawab gitu ya, bukan diartikan bahwa bebas gitu ya atau sesuka sendiri, bukan seperti itu. Makna kemerdekaan belajar yang diusung Ki Hajar Dewantara yakni bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari mengembangkan bakat gitu ya.
Jadi yang punya kehendak itu siswanya, bukan gurunya yang memaksakan anak didik. Mereka atau anak didik itu bukanlah kertas putih yang harus kita warnai sesuka hati ya, tetapi mereka punya kodratnya dan kita harus membimbing mereka mencapai kodratnya. Contoh, kodratnya jagung, maka biarlah berbuah jagung. Jangan dipaksakan. Berilah pupuk sesuai kebutuhan. Menjadi guru pun harus memperhatikan kebutuhan belajar dengan melakukan inovasi serta menggunakan berbagai sarana agar tercapai kebutuhan belajarnya. Lanjut. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu memimpin pembelajaran, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah. Kemudian ada profil pelajar Pancasila mengandung 6 dimensi yang kesemuanya berakar pada falsafah Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada kasih sayang dan rasa diterima gitu ya, kekuasaan atau power, bertahan hidup, survival, kesenangan atau fun, kebebasan. Jadi ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang pasti dimiliki oleh setiap manusia gitu ya. Setiap manusia pasti ingin kasih sayang gitu ya. Rasa kasih sayang itu ingin terpenuhi gitu ya. Dan kita sebagai guru harus menyadari bahwa anak didik kita pun memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi gitu. Berikutnya, ini ada trapesium usia, sebuah contoh tugas yang pernah saya buat di modul 1.2 gitu ya. Ini trapesium usia saya. Waktu itu SD saya berusia 13 tahun. Kemudian SMP 16 tahun, SMA 19 tahun, lulus kuliah D2, diploma 2, 22 tahun, kemudian menyelesaikan S1 usia 28 tahun, dan sekarang usia saya 36 tahun. Insya Allah kalau diberi kesehatan pensiun 60 tahun. Dan selama proses atau perjalanan usia ini ada banyak cerita yang mungkin senang ataupun susah gitu ya. Tapi itu intinya adalah sebuah proses perjalanan di mana setiap manusia mengalami hal seperti itu sebagai bagian dari trapesium usia. Berikutnya, kita lanjut ke modul 1.3 yaitu visi guru penggerak ya. Visi. Apa itu visi? Mungkin kita sering menggunakan kata visi gitu ya. Apalagi kita bekerja di lingkungan pendidikan. Tiap sekolah pasti memiliki visi. Nah, saya coba menjelaskan visi ya. Visi di sini adalah apa yang kita inginkan pada anak-anak kita di masa depan. Ketika kita memiliki suatu harapan, suatu cita-cita tentang masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan, harapan kita, itulah yang dinamakan visi. Kemudian visi menjadi guru penggerak adalah keinginan atau harapan yang diinginkan sebagai guru penggerak di masa depan. Guru penggerak harus mempunyai tujuan. Tujuan itulah yang dinamakan visi. Ya. Visi di sini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Untuk mencapai visi diperlukan metode atau strategi. Metodenya apa? Strateginya apa? Metode yang dimaksud di sini adalah pendekatan inquiry apresiatif gitu ya. Inquiry apresiatif itu dikenal semacam pendekatan yang pendekatan atau manajemen gitu ya, yang berbasis kekuatan gitu.
Kemudian pendekatan-pendekatan dalam inquiry apresiatif itu dikenal dengan istilah tahapan Bagja. Jadi Bagja itu tahapannya dalam pendekatan inquiry apresiatif. Ya. Saat menyusun visi, kita harus melihat kondisi real, kondisi nyata siswa kita dan lingkungan sekolah kita. Karena nanti dalam prosesnya itu harus dilakukan secara bertahap. Berikutnya, ini koneksi antar materi yang saya buat, ya, antara filosofi pendidikan menurut KHD dan pendekatan inquiry apresiatif gitu ya. Di sini pemikiran KHD, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Pendidik hanya mampu menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian saya menyusun visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan SDM berkualitas dan berkepribadian kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Tujuan khusus meningkatkan kemampuan literasi. Kemudian nilai guru penggerak tadi sudah disebutkan ya, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Inquiry apresiatif yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, solusi cerdas bagi guru penggerak untuk bisa menggerakkan lingkungan sekolahnya. Kemudian ada Bagja. Bagja itu artinya yang pertama B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ya, silakan lanjut. Kemudian kita lanjut ke modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid gitu ya. Jadi tiap sekolah atau sekolah kita juga harus menerapkan budaya positif. Tujuan dari budaya positif itu agar anak membiasakan diri melakukan karakter-karakter yang baik. Budaya positif yang dimiliki sekolah itu apa? Tentunya di situ harus ada kesepakatan sekolah gitu ya. Tujuan budaya positif agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Konsep disiplin positif artinya kita membimbing murid untuk menumbuhkan disiplin diri, ya. Disiplin diri itu tumbuh karena motivasi internal atau kesadaran diri, bukan karena terancam. Tujuannya untuk mewujudkan murid yang merdeka, gitu ya. Jadi kita harus bisa mendorong anak-anak kita itu untuk disiplin, gitu ya. Disiplin yang baik itu adalah disiplin yang tumbuh karena dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Dan kita harus mendorong anak didik kita itu agar memiliki sikap disiplin positif. Kemudian disiplin diri mampu membuat seseorang menggali kekuatan atau potensinya. Disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai budaya positif. Ya. Kemudian penerapan disiplin diri dapat melalui segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kosen 2004. Ya. Silakan lanjut. Restitusi juga bisa diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan,
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelseam-Gosen 1996 ya. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindarkan diri dari ketidaknyamanan gitu ya. Tahapan restitusi yaitu di situ ada stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi ketika kita menemukan siswa kita yang melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap budaya sekolah atau disiplin sekolah gitu ya, maka kita jangan langsung bertindak stimulus respon gitu ya, langsung merespon dengan marah-marah atau mungkin memberikan hukuman yang berat gitu ya. Tapi kita harus melakukan restitusi. Tahapannya apa? Pertama kita stabilkan identitas. Ketika anak sudah datang terlambat, kita jangan langsung dimarahi dulu, kita stabilkan identitasnya. Maksudnya anak dibuat nyaman dulu gitu. Jangan langsung disalahkan gitu. Karena menyalahkan itu hanya akan semakin membuat hati anak itu semakin merasa bersalah gitu ya, semakin tertekan gitu ya. Kita tenangkan dulu dengan kata-kata yang bisa membuat hatinya lebih stabil gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah ya. Kita panggilkan anaknya itu yang salah gitu ya. Kita tanya kenapa gitu melakukan seperti itu, dasarnya apa, latar belakangnya apa. Karena setiap anak berperilaku itu pasti punya motif, punya dasar itu. Tidak semua anak itu ingin melakukan kesalahan gitu. Jadi kita harus validasi dulu itu. Setelah kita tahu kesalahannya apa, nah kita dorong anak untuk membuat sebuah solusi. Kita tanyakan kira-kira solusinya apa kalau kamu sering terlambat, kamu maunya bagaimana ke depan gitu kan? Apa nanti kamu mau seperti itu? Nah, tahapan itu nanti yang namanya menanyakan keyakinan, gitu ya. Di pendidikan yang sekarang itu kita rubah. Kalau dulu itu polanya stimulus respon, sekarang menjadi posisi kontrol gitu ya. Hukuman bersifat reaktif dan terjadi secara tiba-tiba ya. Kalau hukuman itu tiba-tiba gitu ya, berbeda dengan konsekuensi yang merupakan kondisi atas resiko setelah melakukan pelanggaran gitu. Konsekuensi dari awal sudah disadari adanya aturan dan resiko. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu beda gitu ya. Hukuman itu biasanya kita memberikan hukuman itu secara tiba-tiba gitu ya. Anak terlambat langsung dihukum gitu. Itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi itu karena dari awal kita sudah membuat sepakatan bersama, nanti kalau terlambat gimana gitu. Itu namanya konsekuensi. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu merdeka belajar gitu. Ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer gitu ya. Di sini posisi yang kurang baik itu adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru harus memiliki kemampuan kontrol gitu ya. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita bisa memposisikan itu. Apakah kita selama ini menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer untuk anak didik kita. Nah, kita harus hindari posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kita harus bisa menjadi teman, atau mungkin pemantau, atau mungkin manajer gitu ya, yang bisa mengarahkan anak didik menjadi lebih baik lagi. Berikutnya, ini contoh segitiga restitusi gitu ya. Ini di sini ada 3 tahapan ya dalam segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ya. Pada saat menstabilkan identitas, ini contohnya kalimat-kalimat yang bisa dijadikan pada saat menstabilkan identitas ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati gitu ya. Itu bagian untuk menanyakan keyakinan. Ya. Berikutnya. Ya. Jadi kita sebagai guru yang pertama ya harus memahami nilai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita harus punya visi ya. Kita harus bisa melakukan pendekatan inquiry apresiatif gitu ya. Kemudian salah satu tahapan untuk melakukan pendekatan inquiry apresiatif yaitu menggunakan tahapan Bagja. Dan yang terakhir kita harus bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita kepada anak didik kita. Kiranya itu materi untuk pengibasan pada hari ini. Saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat bermanfaat. Semoga saya bisa menerapkan di kegiatan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, salam merdeka, merdeka belajar. Saya akan merefleksikan tentang pemikiran dan implementasi pendidikan menurut tokoh pendidikan nasional kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi yang terkenal menurut beliau yaitu Ing Ngarso Sumbulodo, Ing Madya Mangkarso, Tuturi Handayani. Dalam sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dikenal adanya istilah sistem AMOH. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menuntut kodrat anak agar anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat alam berkaitan dengan bentuk dan lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya apa Bapak Ibu guru yang hebat? Bahwa anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing dan kita tidak bisa menghapus sifat dasar yang sudah menjadi pembawaannya. Tapi kita sebagai pendidik bisa membimbing mereka untuk memunculkan sifat baiknya atau mengaburkan sifat buruknya. Bapak Ibu guru yang hebat, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya bahwa kita sebagai pendidik harus mampu membekali anak didik kita sesuai dengan perkembangan zamannya. Apalagi di zaman era digital seperti sekarang, bahwa kita sudah memasuki industri 4.0 menuju 5.0, bahkan sebentar lagi akan berkembang menjadi robotik. Mau tidak mau bahwa anak didik kita harus mampu menguasai perkembangan teknologi sesuai dengan zamannya. Lalu bagaimana implementasi pendidikan dengan konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara? Ayo kita simak.
Ibu guru yang hebat, itulah sekilas tentang refleksi dan implementasi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa terus belajar untuk memiliki pengetahuan sesuai dengan zamannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar menuju profil belajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar menuju profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar menuju profil belajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar menuju profil belajar Pancasila. Menuju Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Maaf, Pak, saya terlambat bangunnya kesiangan. Ya udah, silakan duduk. Kamu kenapa terlambat? Bangunnya kesiangan, Pak. Kok kesiangan? Tidur jam berapa semalam? Jam 12 malam, Pak. Ya nggak apa-apa. Dulu Pak Guru juga sering tidur malam gitu. Kadang juga berangkatnya terlambat. Gitu. Nah, kamu ikut Pak Guru ke kantor sebentar ya? Ya, Pak. Sebenarnya kenapa sih bisa terlambat? Bangunnya kesiangan, Pak. Kenapa bangunnya kesiangan? Tidurnya malam-malam, Pak. Loh, anak sekolah itu kan nggak boleh tidur malam-malam. Nah, kalau boleh tahu, kenapa tidurnya malam? Saya bantu ibu masak buat jualan, Pak. Tapi kan kita sudah sepakat bahwa kita tidak boleh terlambat lagi, ya kan? Ya, Nah, terus kamu maunya gimana? saya tidak mau terlambat lagi, Pak. Oke. Tadi kan kamu bilang tidak akan terlambat lagi. Ya, Lalu bagaimana caranya supaya tidak terlambat lagi? saya tidur lebih awal, Pak. Terus ibu kamu bagaimana? Tapi saya takut nggak bisa bantu ibu, Pak. Dah, kamu nggak usah khawatir,
ya. Nanti biar Pak Guru yang ngomong sama ibu kamu. Oh, makasih Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, jadi apakah kamu akan terlambat lagi? Enggak Pak. Janji? Janji. Coba kamu bilang janji. Janji. Janji apa? Janji. Janji apa? Pak. Oke, jadi apa kamu akan terlambat lagi? Enggak Pak. Saya janji akan tidur lebih awal. Membantu ibu. Pekerjaan ibu lebih awal lagi Pak. Oke, bagus. Jangan terlambat lagi ya. Ya. Ya, pintar. Bagaimana perasaannya? Sudah lega? Sudah Pak. Saya janji akan tidur lebih awal dan tidak terlambat lagi Pak. Oke, pintar. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum Bu Zuleha. Gimana kemarin setelah mengikuti materi seminar webinar, maksud saya seminar tentang yang guru penggerak, ya. Untuk penerapan visi yang sesuai tahapan Bagja sudah ya Bu. Sebenarnya yang dimaksud visi itu gini, visi itu kan apa yang Ibu harapkan di masa depan nanti, apa yang Ibu inginkan di masa depan. Jadi cita-cita atau harapan yang Ibu inginkan di masa depan itu yang dinamakan visi. Sekolah mempunyai visi, guru juga mempunyai visi, dan kita sebagai guru juga harus memiliki visi gitu Bu. Nah, visi kita bagaimana? Ini tergantung apa yang kita harapkan terhadap anak-anak kita atau siswa kita di masa depan nantinya. Itu yang dinamakan visi Bu. Jadi Ibu harus bisa menyusun visi yang diharapkan untuk anak-anak Ibu nantinya. Visi yang Ibu susun itu bagaimana? Itu tergantung pada mimpi atau harapan yang Ibu inginkan nantinya. Visi itu nanti dicatat gitu. Nah, setelah Ibu menuliskan apa yang menjadi visi tentang murid Ibu nantinya, nah, kemudian visi itu disesuaikan. Kalau di guru penggerak itu kan visi itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kemarin waktu kita pembahasan gitu ya, kan saya sudah mempresentasikan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, visi yang kita susun sebaiknya mengacu pada itu Bu. Nah, nanti setelah Ibu menyusun visi, kemudian visi disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Itu tujuannya kan supaya anak-anak kita nantinya itu memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu. Setelah visi disusun, nanti Ibu harus melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi terhadap anak didik atau murid Ibu gitu ya, Ibu lakukan pemetaan gitu. Kira-kira anak ini memiliki potensi apa, kekuatannya apa. Nah, potensi itulah yang harus Ibu gali gitu. Nah, untuk melakukan pendekatan inquiry apresiatif, kemarin kan kita sudah memahami materinya itu bahwa kita bisa menggunakan pendekatan Bagja. Bagja itu semacam pendekatan untuk
mencapai tujuan dari visi tersebut. Tahapan baca, kemarin kita sudah paham ya bahwa tahapan baca yang pertama kita buat pertanyaan yang mengarah kepada potensi peserta didik itu, Bu. Kita susun dulu pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah pertanyaan sudah disusun, kita lanjut ke tahapan berikutnya, Bu. Kemudian kita gali mimpi yang kita harapkan, kita teruskan sampai paling dalam. Nah, kemudian jabarkan rencana yang ingin disusun itu apa saja, itu harus dituliskan di situ. Dan yang terakhir, atur eksekusi, kira-kira kapan mau melaksanakan program tersebut. Nah, setelah Ibu bisa menyesuaikan tahapan-tahapan tersebut, itu kan tinggal eksekusinya kapan. Selama eksekusi, kira-kira apa saja yang dibutuhkan, siapa saja yang mau terlibat. Jadi dalam proses penyusunan visi menggunakan tahapan baca, itu penekanannya nanti kita lebih pada pendokumentasian saat proses merencanakan hingga pelaksanaannya. Tujuan utama dari penyusunan visi itu agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi baca itu akronim ya, semacam pendekatan dalam menjadi apresiasi ketika menyusun memiliki visi gitu ya. Nah, untuk mencapai visi itu kan dibutuhkan alat gitu ya, dibutuhkan alat yang namanya itu metode gitu ya. Metodenya namanya baca. Ya, paham ya? Nah, jadi dari baca itu nanti muaranya itu supaya visi yang Ibu miliki itu nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk baca, paham ya Bu? Maksudnya gini Bu, baca itu kan akronim dari B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, C, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Jadi baca itu tahapan dalam pendekatan inquiry apresiatif. Profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang sedang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kepada murid-murid kita, agar nantinya anak-anak kita itu memiliki karakter yang sesuai dengan filosofi Pancasila gitu Bu. Jadi anak-anak kita harus memiliki nilai-nilai Pancasila, sikapnya harus berkarakter Pancasila gitu Bu. Makanya selama dalam proses pembelajaran ini Ibu harus memiliki visi terhadap anak didiknya. Visi itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Agar karakter anak didik memiliki itu kan kita memang harus sering menerapkan kegiatan-kegiatan yang positif pada anak-anak kita ya Bu, sehingga anak-anak kita itu nantinya memiliki profil pelajar Pancasila gitu Bu. Untuk anak kelas 4 sendiri bagaimana Bu?
Coba saya cek ya. Ada nggak Bu anak yang sikapnya kurang baik? Nah, kalau ada, jangan langsung dimarahi gitu ya, dipatahkan semangatnya, jangan. Ibu pokoknya tetap harus bersabar, memberikan keteladanan kepada murid tersebut. Nah, nanti dengan sendirinya pasti paham. Memang untuk menerapkan profil pelajar Pancasila pada anak didik itu butuh proses, butuh pembiasaan, dan yang paling penting adalah keteladanan dari kita sebagai guru yang juga sekaligus orang tua bagi murid-murid kita di sekolah terutama. Apa yang kita lakukan itu akan ditiru oleh anak-anak kita, Bu. Makanya kita harus menerapkan pembiasaan yang baik agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut saya sih kelas ibu gak ada masalah gitu ya, Bu. Saya lihat anaknya sopan gitu. Setiap pagi sebelum masuk ke kelas mau bersalaman dengan ibu. Kemudian sebelum pembelajaran juga doa bersama. Doa bersama itu kan juga bagian dari profil pelajar Pancasila itu, berketuhanan yang Maha Esa itu. Anak memang harus memiliki sikap beriman gitu. Sebagai pengamalan dari sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sikap-sikap yang lain itu juga perlu didorong gitu, Bu. Diterapkan pada murid-murid kita gitu. Menurut saya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Misalnya sholat berjamaah gitu, Bu. Anak bisa diarahkan untuk sholat berjamaah. Yang memimpin tidak boleh ibu, karena kalau sholat itu kan yang menjadi imam harus laki-laki gitu ya. Nanti ibu mendorong anak-anaknya untuk ikut sholat jamaah gitu. Nanti bisa ikut diimami oleh guru lain yang laki-laki. Nah itu kalau setiap hari diterapkan kepada anak didik kita gitu ya insya Allah lah, Bu, pasti anak-anak akan memiliki sikap beriman itu sebagai bagian dari ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak juga harus menerima perbedaan gitu, Bu. Karena apa? Kita hidup kan di lingkungan masyarakat yang majemuk, beraneka ragam gitu ya. Kita tidak hanya hidup dalam satu golongan gitu, atau satu suku gitu. Mengajarkan perbedaan kepada murid-murid kita itu akan menjadi bekal buat anak didik kita ketika nanti hidup di masyarakat bisa menempatkan diri dengan baik. Mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya gitu, Bu. Jadi ketika melihat perbedaan tidak marah-marah atau tidak nyinggung gitu, atau memaksa orang lain agar sama dengan kita, agar sependapat dengan kita. Arahannya apa? Mereka akan lebih menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menghargai adanya perbedaan. Jadi profil pelajar Pancasila itu sangat penting gitu, Bu, dan itu harus kita terapkan kepada anak didik kita. Jangan sampai anak didik kita itu tidak tahu Pancasila. Kalau tidak tahu Pancasila itu sangat mengkhawatirkan, karena nanti sikapnya bagaimana kalau tidak tahu Pancasila itu, ya. Yang jelas itu ada banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan di kelas kita ya, Bu, agar anak didik kita memiliki profil pelajar Pancasila.
selain doa bersama, sholat berjamaah gitu ya. Atau mungkin juga bisa kita melakukan kerja bakti di depan kelas, bersih-bersih kelas bersama. Itu juga bagian untuk mencintai lingkungannya. Yang jelas banyak hal yang harus kita lakukan ya, terutama pembiasaan kepada anak didik kita agar memiliki profil pelajar Pancasila ya. Nah, jadi jangan lupa ya Bu, bahwa kita harus punya visi tentang apa yang kita inginkan supaya anak didik kita mencapai harapan atau cita-cita tersebut. Untuk mencapai visi, Ibu bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan berorientasi pada tahapan Bagja ya. Bagja itu merupakan sebuah singkatan yang artinya buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Terima kasih ya Bu. Semoga Ibu bisa menerapkan profil pembelajaran Pancasila dalam kelas Ibu. Terima kasih.